Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Lutfia dengan NIM 8581031187 dan saya merupakan mahasiswa PGSD di Pontianak, Universitas Terbuka. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Yang kita ketahui ini kan perkembangan teknologi ini tidak hanya di bidang pendidikan maupun kedokteran, tetapi ada administrasi dan juga rata-rata perkembangan ini sangat menyebar luas. Nah, kali ini kita akan bahas itu di bidang pendidikan. Nah, perkembangan teknologi telah membangun perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan ujian secara daring. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menjaga kejujuran dan kredibilitas ujian online, menggunakan Automated Online Proctoring atau sering disebut dengan AOP. Nah, pada video ini kita akan membahas 4 hal penting, yaitu pertama, apa itu Automated Online Proctoring atau AOP? Yang kedua, bagaimana sih sistem tersebut bekerja? Lalu, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik itu bagaimana? Dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswanya? Nah, mari kita mulai pembahasannya. Oke, pertama tadi apa itu Automated Online Proctoring atau AOP? Nah, Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Dan jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang mengawasi langsung di ruangan kelas, maka pada ujian online tersebut, fungsi pengawas tersebut dilakukan oleh sistem berbasis komputer. Nah, sistem ini dapat memantau aktivitas peserta didik selama ujian berlangsung melalui kamera webcam atau mikrofon, aktivitas layar komputer, gerakan mata dan wajah, dan juga aktivitas pengguna aplikasi pada perangkat. Nah, tujuan utama Automated Online Proctoring ini bukan untuk menghukum mahasiswa, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik mengikuti secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dengan demikian hasil ujian diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik atau itulah hasil dari yang mereka telah pelajari selama pembelajaran berlangsung di kelas maupun di luar kelas. Lalu yang kedua, bagaimana sih sistem tersebut bekerja? Nah, secara umum AOT ini bekerja mulai beberapa tahapan, yaitu pertama verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa diminta nih untuk menunjukkan identitas mereka seperti kartu ujian ataupun kartu identitas lainnya. Sistem kemudian mencocokkan nih foto identitas dengan wajah peserta didik sama atau tidak. Nah, kedua itu pemeriksaan lingkungan. Mahasiswa biasanya diminta memperlihatkan kondisi ruangan mereka melalui kamera. Nah, ketiga ada pemantauan selama ujian. Jadi saat ujian berlangsung, sistem akan memantau berbagai aktivitas seperti wajah yang tidak sama atau tidak terlihat di kamera, terus kehadiran orang lain di ruangan, terus suara-suara yang mencurigakan, bahkan perpindahan ke aplikasi lain. Nah, dari situ kan ada dia bisa kayak buka aplikasi lain buat nyetek gitu kan. Nah, itu. Terus membuka web yang tidak diperbolehkan. Nah, terus ada analisis oleh kecerdasan buatan. Jadi data yang dikumpulkan kemudian dianalisis oleh algoritma AI. Apabila terdapat aktivitas yang dianggap tidak biasa, sistem akan memberikan tanda atau flag sebagai indikator potensi pelanggaran. Oke, selanjutnya manfaat Automated Online Proctoring dalam menjaga integritas akademik. AOP ini memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga integritas akademik. Pertama, mencegah kecurangan. Kedua, menciptakan keadilan. Terus ketiga, meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Keempat, efisiensi pengawasan. Dan kelima, mendukung pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswa? Meskipun AOP ini memberikan banyak manfaat, perlindungan privasi mahasiswa itu juga sangat butuh atau sangat menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, universitas perlu menerapkan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, transparansi informasi. Ini mahasiswa harus memperoleh penjelasan yang jelas mengenai data apa saja yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data itu untuk apa, lama penyimpanan data, dan juga pihak yang dapat mengakses data tersebut. Yang kedua itu keamanan data. Seluruh data rekaman video, audio, maupun aktivitas ujian harus disimpan dalam sistem yang aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. 3. Pembatasan akses. Hanya petugas atau pihak yang berwenang yang dapat mengakses data hasil pengawasan. Keempat,
penghapus data secara berkala. Dan kelima terakhir yaitu keputusan terhadap regulasi. Jadi universitas harus mematuhi aturan perlindungan data dan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dengan langkah tersebut, penggunaan Automated Online Proctoring atau AOP dapat tetap menghormati hak privasi mahasiswa sekaligus menjaga proses evaluasi akademik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa AOP ini merupakan teknologi pengawasan ujian daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, sistem ini bekerja melalui verifikasi identitas, pemantauan aktivitas terdidik, serta analisis otomatis terhadap potensi pelanggaran. Selain itu, membantu juga menjaga integritas akademik. Penerapannya juga diimbangi dengan perlindungan privasi dan keamanan data mahasiswa. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai sini saja pembahasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.